melawan korupsi, manipulasi, penyelewengan. Hasilnya diambil, dikeruk, dibawa ke luar negeri. Rakyat dibiarkan kesulitan minyak goreng untuk berminggu-minggu. Ini sebetulnya menurut saya ya sangat kejam, sangat tidak manusiawi dengan segala bentuk cara dan modusnya. Ada under invoicing, ada over invoicing, intinya misinvoicing yaitu penipuan. Dan pemirsa, kita akan kembali berdialog dengan Direktur Jenderal Pajak Kementerian Keuangan Bapak Bimo Wijayanto. Pak Bimo, kita melihat terkait dengan kasus kemarin ekspor CPO. Pertama-tama kami ingin tahu dari mana sebetulnya laporan pertama muncul. Apakah temuan dari petugas pengecekan barang di pelabuhan atau ada laporan dari masyarakat? Thank you, Mbak. Jadi awalnya kami melakukan analisis perbandingan antara barang keluar dari Indonesia dengan barang yang diterima di negara destinasi. Nah, dengan melakukan mirroring analisis, kami menemukan ada banyak kejanggalan. Kenapa diterima banyak CPO misalkan di negara tujuan, misalkan di pelabuhan penerimaan di katakanlah di Singapura, di Hong Kong, di Tiongkok gitu, tetapi yang keluar dari pelabuhan-pelabuhan di Indonesia kalau diakumulasi itu bulanan, kita perbandingkan dengan data bulanan yang sama periodenya, itu ada perbedaan yang cukup signifikan. Nah, setelah itu kami melakukan building case. Nah, building case ini kalau yang sudah terbukti kemarin itu data awal, data investigasi awal, itu kami dapat dari Satgasus Optimalisasi Penerimaan Negara Polri, kemudian data intelijen dari investigasi informasi Satgasus Polri kami tindak lanjuti dengan kerjasama dengan Bea Cukai, di mana di Bea Cukai tentu dilakukan tindak lanjut di pelabuhan, jadi analisis di pelabuhan, pergerakan barang dan segala macam dari wajib pajak dan wajib cukai yang kami indikasikan ada informasi intelijen mereka melanggar. Kemudian setelah itu kami uji di lab Bea Cukai dan juga di lab independen, dalam hal ini di lab IPB, dan akhirnya terbukti bahwa barang yang diekspor tadi tidak sesuai di dokumen PEB-nya dan HS Code-nya juga misleading, tidak sesuai dari apa yang terbukti dari hasil uji di laboratorium. Baik, Pak. Sejauh ini koordinasi antara DJP, kemudian Bea Cukai dan Polri dalam penyelidikan apakah sudah berjalan dalam satu sistem ataupun satu data terpadu atau masih bersifat ad hoc per kasusnya, Pak? Kalau dibilang ad hoc tidak, karena ini kasus sudah masif dan kami pola kerjasama kami itu data driven collaboration. Jadi seperti yang sudah saya jelaskan tadi, semuanya kita lakukan secara terkoordinasi dan juga berbasis data, dan kita juga sudah membuat tim lintas instansi, joint case team agar penanganannya lebih utuh dan lebih menyeluruh hulu hilir secara sektoral. Pak, setelah ini apakah DJP akan melakukan audit menyeluruh terhadap eksportir CPO dan juga turunannya untuk mencegah potensi kebocoran penerimaan yang sama? Ya, kami akan tidak lanjut kepada yang terindikasi 257 perusahaan, baik itu trader yang terafiliasi dengan pabrik kelapa sawit maupun pabrik kelapa sawit yang mengekspor POME, itu ada 257 wajib pajak dari tahun 2021 sampai 2024. Karena kita bicara masa daluarsa pajak 5 tahun, kemudian kita juga akan building case, sudah building case secara kolaboratif terkait dengan Vetimeter. Ada 25 wajib pajak, dan tidak hanya dengan Satgasus OPN dari Polri, Mbak Jessica, kami juga melakukan kerjasama yang joint case audit maupun joint case untuk bukti permulaan maupun untuk penyelidikan dan penyidikan terhadap POME maupun Vetimeter dengan teman-teman dari Kejaksaan, khususnya dari Jampitsus, dan juga dengan teman-teman dari BPKP, dan juga analisis transaksi keuangannya dengan teman-teman dari PPATK. Pak, terkait dengan terobosan apa yang akan dilakukan untuk menekan aksi pengelabuhan pajak ekspor ke depannya, Pak?
Tentu dari sisi yang 282 indikasi wajib pajak yang melakukan transaksi yang seperti yang saya sebut tadi, itu akan kami lakukan paling tidak ada 3 proses bisnis, audit, kemudian bukper, dan penyidikan. Sekitar 10 itu sudah masuk ke bukper dan penyidikan, sisanya kami akan audit dahulu. Kalau untuk yang bukper dan penyidikan tentu target kami untuk deterrent effect supaya hal ini tidak terjadi lagi, penegakan hukumnya keras sesuai dengan undang-undang yang berlaku, sedangkan yang audit lebih kepada arahnya untuk optimalisasi penerimaan negara dari kerugian yang selama ini terjadi. Di luar itu tentu yang lebih penting lagi adalah pembenahan tata kelola dari hulu ke hilir. Kami bekerjasama dengan kementerian-kementerian terkait, Mbak, jadi nggak bisa berdiri sendiri dengan perindustrian, perdagangan, dan juga aparat penegak hukum dari sisi pencegahan. Oke, baik Pak. Kita akan kembali membahas usai jeda berikut ini. Tetaplah bersama kami dalam Zona Bisnis. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.